Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yasin, nomor induk mahasiswa 2100010027, kelas A Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum pengantar manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, perencanaan. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi kombinasi yang tepat dari sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengembangan strategi. Strategi dan rencana sangat penting untuk menghubungkan visi bersama masa depan organisasi dengan aktivitas sehari-hari. Perencanaan membantu Anda memprioritaskan tujuan, memprediksi kegagalan, mengurangi risiko, menghemat sumber daya yang terbatas, dan menunjukkan jalan menuju kesuksesan. Nah, dalam perencanaan ada 3 strategi atau antara lain politik, tentang menyepakati tujuan dan sumber daya yang komprehensif. Kedua, strategis, mengembangkan cara yang luas dan mendalam untuk menentukan arah kegiatan untuk mencapai tujuan. Ketiga, operasi, pelaksanaan rutin di bidang perencanaan strategis. Perencanaan untuk misi lapangan PBB adalah praktik yang kompleks tetapi penting. Rencana PBB tersebut bertujuan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan operasi guna mewujudkan visi politik yang luas yang diwujudkan dalam misi Dewan Keamanan. Selanjutnya, strategi. Strategi dinyatakan atau tersirat oleh 1. Tujuan atau sasaran jangka panjang organisasi. Kedua, kendala umum dan kebijakan yang saat ini membatasi ruang lingkup kegiatan organisasi. 3. Pemimpin organisasi. Serangkaian tujuan jangka pendek yang direncanakan yang diadopsi dengan harapan membantu perusahaan mencapai tujuannya. Sederhananya, tujuan dan strategi adalah cara untuk mencapainya. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, yang merupakan tujuan yang lebih luas dari suatu organisasi. Perencanaan strategis adalah fitur manajemen yang tepat yang berfokus pada pengembangan keseluruhan arah organisasi dalam konteks lingkungan, operasional, dan tantangan serta peluang sumber daya organisasi. Untuk yang selanjutnya, proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, terdapat beberapa, yaitu spesifik untuk kelompok dan hal yang berbeda. Terukur, termasuk angka atau hasil yang berhasil diukur. Ditugaskan, memberikan tanggung jawab kepada setiap individu atau kelompok. Realistis, hanya mempertimbangkan apa yang benar-benar dapat Anda capai. Jadi benar-benar harus realistis. Dengan batas waktu, ada tanggal mulai dan tanggal akhir. Supaya tidak mangkrak. Etis, menghormati hak dan kepentingan orang lain. Catatan, lacak hasil dan buah tersedia bagi pemangku kepentingan. Anda dapat menentukan tujuan untuk setiap tingkat organisasi Anda sehubungan dengan strategi dan hierarki perencanaan di atas. Untuk yang selanjutnya, tahap implementasi dan evaluasi. Tentu saja rencana hanya berguna jika digunakan dan diimplementasikan. Rencana yang dibuat dengan baik seringkali dianggap tidak relevan karena buruk atau eksekusi yang tidak lengkap. Untuk bab manajemen proyek, manajemen keuangan, dan evaluasi untuk pedoman dan alat untuk implementasi yang efektif, secara umum, sangat penting bahwa tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan rencana didefinisikan dengan jelas. Selain memperjelas tanggung jawab, pengawasan tugas, pelaporan reguler harus juga akan didirikan. Laporan tentang kemajuan atau kurangnya implementasi rencana merupakan indikator kunci penting untuk menilai keberhasilan misi. Evaluasi adalah elemen lain yang mengubah proses perencanaan linier menjadi siklus perencanaan.
Sebagai situs pelaporan rutin, koordinasi dan pembaruan rencana memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap strategi oleh staf di semua tingkat organisasi. Padahal, pembangunan strategis perlu didorong tidak hanya top-down, tetapi bottom-up. Disinilah manajer lapangan dapat memberikan kontribusi penting. Evaluasi berkala diperlukan untuk evaluasi berkelanjutan. Di bagian ini, keterbatasan perencanaan strategis. Penting untuk memahami batasan efektivitas perencanaan. Jika ada beberapa faktor yang membuat rencana tersebut lebih berhasil, yaitu stabilitas operasional, kematangan organisasi, termasuk prosedur operasional standar dan keberadaan struktur tertentu. Kesederhanaan setiap langkah meskipun mengelola dan mengatur waktu itu rumit. Kontrol. Kontrol eksternalitas oleh pihak luar dengan kekuatan dan niat untuk mempengaruhi dan mengarahkan organisasi biasanya dinamis dan tidak stabil dalam lingkungan operasional. Misi bersifat sementara daripada permanen dan terarah karena kontrol adalah sebuah organisasi. Ia tidak menikmati banyak dari ini karakteristik. Ini lebih tersebar daripada terkonsentrasi. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan kebutuhan akan perencanaan yang kesemuanya biasanya hadir dalam misi lapangan. Besar, jumlah personal, mesin, lokasi, dan lain-lain. Intensitas modal, investasi besar dalam sumber daya, struktur terintegrasi yang kompleks, pengaturan organisasi yang kompleks, close coupling membandingkan daftar ini dengan karakteristik misi lapangan. Saling ketergantungan organisasi yang kuat dari kegiatan menggambarkan situasi paradoks. Ini karena perencanaan misi mungkin dapat perlu dan tidak mungkin. Komunikasi. Tipe komunikasi dan membangun kepercayaan. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan struktur. Dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung formal, tertulis, dan top-down. Dalam lingkungan hierarki yang lebih datar dan lebih rendah, orang lebih mungkin berkomunikasi tatap muka melalui email informal. Jika tidak ada kepercayaan antara manajer dan karyawan, informasi disimpan dengan hati-hati dan diminimalkan. Dalam kebanyakan kasus, informasi yang dimasukkan dalam bentuk pedoman atau instruksi hanya jika berasal dari administrator. Ketidakpercayaan anggota tim berarti hanya ada sedikit komunikasi ke atas. Karena ketakutan dan kecemasan menguasai keinginan untuk berbagi secara jujur dan terbuka. Berpikir kritis dengan manajemen. Karyawan memberitahu atasan mereka hanya apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang ingin mereka dengar. Komunikasi lisan. Secara umum, ketika berbicara di depan umum, seorang presenter harus bertujuan untuk sederhanakan sampaikan pesan Anda dalam pola yang mudah diikuti baik dari segi logika maupun diksi. Ingat, itu untukmu pendengar mendengarkan selalu lebih sulit daripada membaca. Jadi argumen lisan harus lebih sederhana daripada yang tertulis. Pikirkan tentang kemungkinan pertanyaan dari audiens Anda. Bersikaplah jelas tetapi alami. Audiens Anda tidak akan memperhatikan jika Anda tampaknya tidak tertarik dengan apa yang Anda katakan. Bicaralah dengan antusias, tetapi dengan kecepatan yang alami dan lambat. Ringkas, fokus pada apa yang perlu Anda katakan, dan sesuaikan dengan tekanan waktu. Perhatian harus diberikan untuk tidak mengalihkan perhatian penonton. Komunikasi tertulis. Kemampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas dan informatif melalui kata-kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Ingat tuntutan komunikasi sehari-hari dalam misi lapangan. Tulisan yang bagus, keterampilan akan selalu penting bagi seorang manajer yang sukses. Pentingnya penyampaian informasi secara akurat dan efisien secara internal sebagai serta ke kantor pusat dan mitra eksternal. Tidak dapat dilebih-lebihkan, sayangnya keterampilan menulis sering diabaikan dalam pelatihan pengembangan profesional, sedangkan komunikasi verbal langsung sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menyegel kesepakatan email, memo, dan melacak laporan proses pengambilan keputusan dan menginformasikan orang lain. Oleh karena itu,
Komunikasi tertulis merupakan alat penting untuk memori organisasi dan manajemen pengetahuan. Manajer lain mungkin mengambil alih dan Anda perlu memastikan kesinambungan. Ingatlah bahwa jika tidak, Anda dapat kehilangan kemajuan yang berharga. Kepercayaan dalam kasus terburuk. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Banyak dari tips di atas berhubungan dengan berbicara di depan umum dan komunikasi tertulis. Terlepas dari konteksnya, tetapi ada lebih banyak masalah ketika mewakili misi lapangan PBB di lingkungan eksternal. Kurangnya atau tidak memadainya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan serta mempengaruhi kemampuan misi. Ketidakpercayaan serta mempengaruhi kemampuan misi PBB untuk menjalankan misinya. Pelaporan sangat penting ketika melapor ke donatur. Kebijakan tersebut dipatuhi dengan ketat. Ini membutuhkan koordinasi yang erat dengan komponen manajemen misi. Ketika mendiskusikan kebijakan misionaris secara terbuka, sangat penting untuk berhati-hati dan menghindari pengiriman pesan yang bercampur atau bahkan lebih buruk kontradiktif. Lebih baik menjanjikan jawaban di kemudian hari daripada menarik pernyataan yang salah atau menyesatkan. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan mendengarkan secara aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan untuk memimpin dan memaksimalkan tim Anda. Penting untuk memahami perbedaan budaya dasar dan mempraktikkan wawasan ini. Bagian evaluasi. Fungsi kritis dari evaluasi adalah untuk mendukung strategi dan manajemen berbasis bukti, meningkatkan akuntabilitas, dan membantu pembelajaran organisasi. Manajemen strategis. Bagaimana disoroti dalam bab lain, misi lapangan bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Tugas manajemen utama perencanaan, pengorganisasian, manajemen proyek. Tidak satu kali, tetapi diulang dari waktu ke waktu. Penilaian ini memberikan dasar bukti untuk menilai apakah perubahan diperlukan dari program tertentu hingga misi-misi secara keseluruhan. Ini sangat penting untuk operasi kompleks seperti ada banyak sistem dan aktor lain di lapangan. Penilaian yang dikelola dengan baik memberikan diagnosis umum. Ini sering merupakan titik awal yang penting untuk strategi umum. Jenis evaluasi. Di bagian ini, dalam jenis evaluasi, agar peringkat mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus jelas tentang tujuan Anda. Bagian ini menjelaskan 3 tujuan, yaitu memantau apakah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai rencana dan apakah kegiatan tersebut relatif hemat biaya, mengevaluasi dampak aktual dari kegiatan dan pelajaran untuk masa depan, kapan, cari tahu gambaran besar dari keseluruhan strategi baik untuk sektor tertentu atau untuk seluruh negara. Pembandingan dan penilaian strategis. Secara umum, tujuan dari tolok ukur situasi atau strategis ini adalah untuk memungkinkan pembuatan kebijakan berbasis bukti melalui penilaian internasional terhadap situasi domestik. Hal ini dapat terjadi jika otoritas nasional tidak mampu atau mau memberikan penilaian, atau jika mereka mencari bantuan eksternal untuk meningkatkan kredibilitas temuan. Ini adalah kebalikan dari sektor pembangunan, di mana lebih umum mengandalkan sistem dan statistik nasional untuk ditingkatkan. Pada tingkat tertinggi, tolok ukur menginformasikan keputusan mengenai penyebaran, komposisi, dan penarikan misi PBB. Mereka seringkali tidak hanya menjadi sumber informasi internasional, tetapi juga pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan internasional dan pejabat diplomatik. Keseluruhan dari bab evaluasi, antara lain, evaluasi memiliki 2 fungsi utama, akuntabilitas kepada klien dan penerimaan manfaat, dan pembelajaran apa yang berhasil, meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. 2. Monitoring dan evaluasi tidak sama. Yang pertama melacak apakah kargo benar-benar dikirim, yang terakhir mengukur perubahan dalam populasi penerima manfaat. 3. Berhati-hatilah untuk membedakan antara penilaian penerima manfaat, penilaian kinerja, dan penilaian dampak dan gunakan dengan tepat. Keempat, saat melakukan penilaian dampak,
Membentuk kelompok kontrol adalah cara yang ideal untuk menghindari kesalahpahaman atau bolak-balik. Kelima, bila memungkinkan, gunakan beberapa bentuk pengacakan untuk memaksimalkan keandalan hasil. Harus bisa diandalkan. Keenam, pertimbangkan untuk menggunakan studi prospektif yang secara langsung mempengaruhi desain program untuk lebih meningkatkan hasil evaluasi. Ketujuh, nyatakan harapan Anda terhadap hasil teori perubahan untuk memberikan struktur penilaian. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ejaan yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.